Pernah nggak sih kita mikirin apa sebetulnya arti dari jadi orang yang berkelas itu? Nah, dalam bahasan kali ini kita akan kupas tuntas konsep ini yang ternyata lebih tentang sebuah perjalanan panjang, bukan cuma soal tujuan akhir. Semua ini kita ambil dari pemaparan Ustadz Abdurrahman Zahir. Oke, jadi ada 5 poin penting yang bakal kita bedah. Kita mulai dari apa yang sering disalahartikan sebagai kelas, lalu masuk ke fondasinya, kemana fokus orang berkelas, gimana itu terwujud dalam tindakan, dan yang paling penting, kenapa proses itu adalah kuncinya. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, kita bongkar dulu nih pemahaman yang sering kali keliru soal apa sih yang bikin seseorang itu kelihatan berkelas. Sering banget kan kita ngelihat orang terus langsung mikir, wah berkelas banget orang ini. Cuma gara-gara tasnya mahal, jam tangannya mewah, atau status sosialnya tinggi. Tapi ternyata sumber aslinya bukan dari situ loh. Kelas yang sejati itu datangnya dari hati, dari ilmu, dan dari akhlak atau karakter kita. Nah ini dia kutipan kuncinya. Kelas itu di dada, kelas itu di dalam. Coba deh kita pikirin, ganti baju atau tas itu paling cuma 5 menit kan? Tapi buat ngubah apa yang ada di dalam hati kita, wah itu butuh proses seumur hidup. Disitulah kualitas yang sebenarnya berada. Oke, setelah kita tahu kelas itu datangnya dari dalam, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih fondasinya? Jawabannya ada dua, ilmu dan hati. Jadi begini, ternyata level atau kelas seseorang itu bukan diukur dari pandangan manusia, tapi dari seberapa dalam ia mengenal penciptanya. Semakin kita berusaha mengenal Tuhan, semakin tinggi juga kualitas diri kita. Simpelnya gitu. Terus gimana caranya? Nah lihat deh langkah-langkahnya. Cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Diulang sampai 3 kali. Ini buat menegaskan kalau nggak ada jalan pintas, nggak ada cara instan, semuanya butuh proses belajar yang terus-menerus. Dan yang paling penting di langkah keempat, ilmu itu diamalkan, bukan cuma jadi wawasan di kepala aja. Nah, kalau fondasi di dalam dirinya udah kuat, otomatis fokus hidupnya juga berubah. Orang yang berkelas itu nggak lagi sibuk sama hal-hal remeh-temeh. Pikiran mereka itu tertuju ke hal-hal yang jauh lebih besar dan penting. Coba kita lihat tabel ini. Ini keren banget buat ngegambarin perbedaannya. Orang yang cerdas, yang berkelas, obrolannya itu soal ide, gagasan, dan konsep. Beda sama orang kebanyakan yang mungkin ngobrolin berita atau kejadian hari ini. Dan yang paling bawah, obrolannya cuma muter-muter soal orang lain aja. Jadi pertanyaan yang selalu ada di benak orang berkelas itu bukan siapa ngapain, tapi apa selanjutnya. Jadi pola pikirnya itu visioner banget. Fokusnya itu buat perbaikan diri, bukan nyari-nyari drama. Mereka sadar betul kalau waktu itu aset paling berharga. Jadi nggak bakal dibuang-buang buat dengerin gosip atau berita yang nggak jelas. Inspirasinya pun dari tokoh-tokoh nyata yang hebat dalam sejarah, bukan dari cerita fiksi. Oke, fondasi udah, fokus juga udah. Sekarang, gimana itu semua kelihatan dalam tindakan sehari-hari? Nah, disinilah kecerdasan mereka beraksi. Kelas itu artinya tahu kapan harus bertindak, dan tindakan apa yang paling pas, kapan harus tegas, kapan harus lembut, kapan waktunya bicara, dan kapan justru kebijaksanaan tertinggi itu adalah diam. Ini bukan soal watak, tapi soal kecerdasan emosional yang terasah. Ini perbandingan yang bagus banget antara fashion dan adab. Fashion atau mode itu bisa dibeli, instan. Hari ini punya uang, hari ini juga bisa kelihatan keren. Tapi sifatnya sementara dan cuma di luar. Nah, kalau adab atau sopan santun, itu harus dibangun, dilatih, butuh waktu. Sifatnya internal dan melekat jadi karakter. Yang satu instan, yang satu lagi adalah proses. Kelihatan kan bedanya? Dan dalam praktiknya, orang yang berkelas itu, mereka pinter banget milih temen. Mereka cari lingkungan yang bikin mereka tumbuh. Dan yang paling hebat, mereka nggak anti kritik. Justru mereka aktif cari masukan. Kalau ada yang ngoreksi, mereka nggak baperan. Malah ngelihat itu sebagai hadiah berharga buat perbaikan diri. Luar biasa ya? Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, sampailah kita di inti pesannya. Poin yang paling penting dari semuanya, kelas sejati itu bukan soal tujuan akhir, bukan soal udah jadi, tapi terletak pada prosesnya itu sendiri. Seperti kata hadis ini, amalan yang terbaik adalah yang berkelanjutan meskipun sedikit. Kuncinya itu konsistensi bukan intensitas. Jauh lebih baik maju sedikit-sedikit tapi tiap hari daripada semangat di awal doang terus berhenti. Angka ini mungkin kelihatan kecil banget ya, 0,001%. Tapi disinilah kekuatannya. Ini adalah filosofi perbaikan kecil setiap hari.
Coba bayangin, kalau setiap hari kita jadi lebih baik sekecil ini saja, dalam setahun, 2 tahun, momentumnya itu bakal jadi luar biasa besar. Itulah kekuatan dari hal-hal kecil yang konsisten. Jadi, apa artinya berorientasi pada proses? Artinya, kita percaya kalau perjalanannya, usahanya, kemajuan kecil setiap hari itu jauh lebih berharga daripada hasilnya semata. Kita belajar untuk menikmati proses menjadi, bukan cuma terobsesi dengan sudah jadi. Inilah yang mendefinisikan orang yang benar-benar berkualitas. Nah, jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua. Karena kita udah tahu nih kalau kelas itu adalah soal proses perbaikan yang gak ada hentinya, kira-kira satu perbaikan kecil apa yang mau kita mulai hari ini? Ingat, ini bukan soal udah sampai di mana kita sekarang, tapi soal kemauan untuk terus berjalan selangkah demi selangkah setiap hari.